Jangan sampai keinginan kita untuk sempurna dalam ibadah itu kemudian berlebihan, sehingga nanti wujud munculnya iblis atau setan dalam hati kita dengan adanya perasaan was-was. Standarnya mohon maaf bukan dugaan atau dzon, tapi karena ini tetap masalah fikih, standar sah dan tidaknya adalah dohiron, perbuatan yang bisa kita lihat oleh mata. Contoh kasusnya Bapak, kadang kita sesudah kencing, ada kencingnya sudah duduk, sudah hati-hati, kemudian juga sudah dehem-dehem, sudah dipirit burung kita, mohon maaf ini bahasanya agak vulgar, kemudian kita juga menyiramnya sudah pelan-pelan. Setelah pelan-pelan kok sepertinya gitu loh Pak ya, kok kayaknya, berarti ini kan dzon, dugaan. Ada sesuatu yang menciprat, memercik ke dalam paha kita, maka kita tengok hadirin, kalau nggak ada wujud percikannya nggak usah diturutin, itu setan. Kemudian hadirin, ketika sudah wudhu, kok kemudian kayak terasa ada sesuatu yang bergerak di lubang kemaluan belakang kita, asal tidak ada bau dan suara, jangan hiraukan, itu iblis setan, bukan kentut. Kenapa? Agar kita tidak jatuh dalam penyakit was-was. Kalau sudah jatuh ke dalam penyakit was-was, naudzubillah min dzalik, luar biasa susahnya di situ. Nah, kemudian untuk menyempurnakan agar kita ini tidak jatuh dalam perasaan apakah itu air kencing atau cipratan air, maka ambil air sedikit, cipratan ke sarung-sarung kita atau ke paha kita, sehingga kalau kita melihat adanya air di situ, kita tidak usah ragu-ragu, langsung kita menyangka bahwa itu air, bukan air kencing, sehingga tertutup pintu setan untuk menggoda kita dalam was-was di hati kita. Itu kalau kita sudah penuhi adab-adabnya dan tata caranya secara aturan fikihnya. Tapi mohon maaf, apa yang disampaikan Pak Handarin tadi pagi juga betul. Kalau kencing kita saja berdiri, ya kan, habis kita berdiri, kemudian cara menyiram pun dalam keadaan kita berdiri, sudah pasti 99,999% cipratannya ke baju kita, celana kita, dan paha kita Pak. Udah pasti kalau itu Pak. Ada toilet jongkok atau toilet duduk, coba Bapak sekali-kali nggak usah pakai celana, pakai sarung, celana dalamnya dilepas dulu, terus jenengan kencing berdiri. Habis kencing berdiri, jenengan ambil air, siram dalam keadaan berdiri, rasakan cipratannya apa? Pastikan ke paha, ke kaki. Itulah nanti yang menghalangi keabsahan sholat kita. Tapi kalau sudah jongkok, sudah hati-hati, percikannya kita juga sudah menghindari, kok masih sepertinya kayaknya kan itu. Ada yang nyiprat, begitu itu adalah persangkaan dzon, bukan sebagai yang dohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para imam, para tuan guru kita semua, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya,
Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian kita. Hadirin, sebelum kita mulai, marilah kita buka pengajian kita kali ini dengan membaca umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kama ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram. Kama ila hadrati husnabaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina. Kama ila hadrati khususan jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kama ila hadrati khususan hadzal majlis au hadhil majlis. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa yang ada di manapun berada yang mengikuti live kita kali ini, menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota kita terpilih, bahwasanya yang pertama hadirin, ini program untuk anak-anak kita yang mempunyai tanggung jawab adalah kita sebagai orang tuanya. Bahwasanya insya Allah nanti pada penerimaan murid baru di tahun 2025 sudah akan dimulai sertifikasi TPQ dan sertifikasi bisa baca Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Bagi para orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya untuk masuk di sekolah dasar, maka dalam pendaftaran itu nanti harus wajib membawa sertifikat keterangan bahwa putra-putri ibu bapak memang mengaji di salah satu TPQ yang ada di Tanjung Pinang. Maka untuk itu hadirin, mendekati nanti di penerimaan musim tahun ajaran baru, mulai saat ini yang ingin memasukkan putra-putrinya ke SD, ayo dibawa ke TPQ untuk mengaji. Ini dulu Pak. Jangan sampai nanti begitu pada saat mau mendaftar kita kemudian kalang kabut. Karena ini programnya adalah untuk program kebaikan anak putra-putri kita sendiri Bapak, atau cucu kita sendiri. Jadi pokoknya nanti pada waktu mendaftar sekolah ini disertakan sertifikat bahwa putra atau putri ini benar-benar telah menjadi santri di TPQ ini. Dengan keterangan mungkin Iqra jilid sekian. Nah ini nanti wewenangnya FKPQ di dalam membangun atau membuat sertifikat ini. Makanya sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita antar putra-putri kita yang mau masuk ke sekolah dasar untuk mulai saat ini diantar ke TPQ biar mengaji. Sehingga nanti TPQ mengeluarkan sertifikat itu memang benar-benar putra-putri Bapak Ibu mengaji di situ. Jangan sampai menginginkan sertifikatnya tapi anaknya tidak dibawa ke TPQ-nya, tidak mengaji. Nah ini yang repot. Nah kemudian menambahi daripada program Pak Kanwil Kemenak tadi yang telah disampaikan tadi, jangan sebagai orang tua ini, sebagai orang tua bapak atau ibu, jangan hanya cuman mengantar anaknya ke TPQ. Kalau bisa hadirin yang dirahmati oleh Allah, masuk ke masjidnya juga, anaknya mengaji, bapak ibunya sholat jamaah di masjidnya. Nah, ini kan program bagus Bapak Ibu.
Kok memberatkan kayak gitu ya Pak Ustadz? Ini kan arahan, anjuran, sehingga tidak cuma anaknya saja, bahkan mungkin ke depan kita bisa misalkan Masjid Al-Uswah ini akan memulai, daripada bapak ibunya cuma nunggu di luar sambil ngobrol, ada juga TPQ khusus lansia. Wah, ini bagus lagi nanti terobosan ini. Kalau ada yang memulai satu, insya Allah nanti memulai banyak. Ternyata bapak ibunya sudah bisa baca Al-Quran, perbaiki tahsin dan tajwidnya. Nah, ini program dakwahnya dari pemimpin wali kota terpilih. Ayo kita manfaatkan di sektor dakwahnya ini Pak. Yang kedua, nanti sertifikasi hadirin Bapak Ibu bisa baca Al-Quran untuk putra putri yang mau masuk ke SMP. Jadi nanti kalau mau masuk SMP harus ada surat keterangan sertifikat dari TPQ tersebut menerangkan bahwa putra atau putri Bapak Ibu ini bisa membaca Al-Quran. Ini nanti kalau sudah diterapkan, maka jangan ada sesuatu yang kemudian malah kita ingin membantahnya, karena ini kebaikan untuk putra putri kita semua. Sehingga nanti yang diharapkan generasi tertentu nanti Tanjung Pinang ini tidak ada lagi kaum muslimin atau muslimat yang tidak bisa baca Al-Quran nantinya Pak. Kalau sekarang mohon maaf masih banyak yang dijumpai Pak, nggak bisa baca Al-Quran, nggak hafal Al-Fatihah, itu masih banyak. Tapi yang kita harapkan nanti kalau 5 tahun ini kita bisa jalankan, insya Allah di tahun tertentu nanti tidak ada lagi generasi muslim muslimah Tanjung Pinang yang tidak bisa baca Al-Quran. Ini 2 poin ini, sertifikasi masuk SD dari TPQ, keterangan mengaji di situ, dan sertifikat bisa baca Al-Quran. Nah ini ayo kita sukseskan. Yang kedua hadirin adalah gerakan putra putri kita untuk dibawa ke masjid mendirikan sholat berjamaah maghrib dan subuh. Jadi hadirin kalau kita ke masjid bapaknya jangan cuma bapaknya saja, bawa putra putrinya ke masjid. Lingkupnya mulai dari kelas 3 SD sampai SMP, yang mempunyai putra putri masih duduk di situ nanti dibawa ke masjid untuk sholat subuh dan untuk sholat maghrib berjamaah. Nah, bagaimana monitoring kendalinya? Monitoring kendalinya nanti akan ada absensi yang dibuat keterangan oleh para imamnya atau pengurus masjidnya. Macam-macam buku apa itu Pak? Ramadan lah, gitu loh. Nah ini kan luar biasa Pak. Kenapa? Karena sekarang ini krisis. Yang sholat berjamaah, yang meramaikan masjid ini biasanya adalah cuma orang tua saja. Kaum mudanya SMA kuliah itu sudah mulai los Pak, jauh dari masjid. Nah kita akan potong generasi, artinya kalau yang sudah SMA dan kuliah ini kan wilayahnya di pemerintahan provinsi. Nah sekarang wilayah pemerintah kota, SD dan SMP. Nah ini insya Allah akan kita buat. Nah masih ada lagi nanti Pemko sholat keliling, kemudian juga nanti ada Kanwil Kemenak dan Kemenak Kota keliling yang sudah tadi kita bisa lihat. Ini yang kedua Pak. Yang pertama pembukaan launchingnya adalah di Masjid Al-Hikmah. Yang kedua alhamdulillah yang dipilih adalah Masjid Al-Uswah. Ini yang kedua tadi Pak, yang kolaborasi antara seluruh ormas Islam, Kemenak, baik Kanwil maupun kota, KUA, dan juga pemerintah kota Tanjung Pinang tadi pagi Pak. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, inilah program dakwah daripada pemerintah kita. Mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ke depan nanti mungkin kita akan lebih memaksimalkan lagi potensi infak di masjid, termasuk potensi infak dan zakat yang ada di Basnas yang sekarang nanti kan kita jalan lagi. Kita nanti hadirin kita rangkai kembali
kita kemudian susun kembali dengan berbagai macam dalil dan aturan perundang-undangannya, sehingga nanti yang kita harapkan hadirin, tidak ada jamaah masjid yang mengeluh nggak punya beras, tidak ada jamaah masjid yang terjebak di dalam praktek riba, rentenir. Kalau kita bang pelecit, kalau orang Jawa bilang, kemana-mana dikejar terus, makanya dipelecit itu namanya, kan itu kan. Kalau kita ya bank-bank itulah yang berkedok dengan koperasi, sehingga nanti orang itu Pak masuk ke masjid itu betul-betul nikmat, ada ibadahnya, ada layanan sosialnya, ada taklimnya, ada dakwahnya, sehingga masjid menjadi tempat di mana orang muslim itu betul-betul memiliki dan mengharapkan masuk ke masjid, butuh untuk masuk ke masjid. Makanya hadirin, saya ini kalau di dalam pengajian saya di masjid Pak, duduk di masjid pengajian, kawan dengerin kok tertidur, biarkan, nggak usah diganggu. Kenapa? Boleh jadi di luar sana, di luar masjid, dalam kehidupan realnya, beliau-beliau ini sedang punya masalah yang luar biasa, beliau-beliau ini sedang mempunyai tanggungan yang luar biasa, kompetisi di luar masjid itu luar biasa, hidup harus ini, mungkin dia sedang terjepit dengan kebutuhan, mungkin juga sedang problem, sehingga di rumah nggak bisa tidur Pak, atau mungkin sedang ada problem dengan istrinya, kalau istri mungkin dengan suaminya. Maka ini problem-problem ini hadirin, dia mau tuangkan ke siapa, mau limpahkan ke siapa, akhirnya ketika masuk ke masjid merasakan damai, tenang, tentram hatinya, ikut majelis taklim tidur, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau setiap ikut majelis tidur, nah itu yang papa, ya kan itu kan. Kalau sekali-kali ya nggak apa-apa, tapi kalau setiap ikut tidur, ah itu memang sengaja, ya kan itu kan ya. Hadirin, jadi kita buat mari masjid kita ini, terutama kita di Al-Usain, kita jadikan contoh, masuk masjid sejuk, enak, sehingga orang itu rindu dengan situasi masjid. Ada layanan sosial, jenengan duduk saja Pak, dengerin, ada teh panas, kopi, datang Pak, duduk saja, melek maupun tidur datang itu kopinya Pak, apa enggak nikmat gitu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan masjid seperti itu. Dengerin ceramah-ceramahnya yang sejuk, dengerin ceramah pengajarnya, ustadznya membimbing kepada kearifan, kebijaksanaan, sehingga hadirin tidak ada kebencian di antara kita. Jangan kita duduk sudahlah di luar banyak masalah, duduk di masjid diorasikan, didoktrin dengan sesuatu yang membuat resah juga Pak. Ayo, Masya Allah Pak, kita kapan mau damai kita, hati kita kan, sehingga nanti begitu keluar dari masjid mempunyai harapan besar terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, optimis. Orang beriman pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman tidak akan pernah khawatir karena dia selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ke depan sampai seperti itu nanti. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga program-program dakwah dari pemerintah ini bisa kita ambil, bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, sehingga nanti bisa terasa betul perubahannya tentang amaliyah agama ini. Laukana ahlal qura amanu wattaqau, seandainya seluruh ahli baldah, seluruh ahli qarya, seluruh ahli kampung, ahli negeri, ahli desa itu bertakwa semua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah akan keluarkan keberkahan dari perut bumi Pak. Berkah semuanya Pak. Sampai ada riwayatkan begini Pak, yang namanya serigala itu tabiatnya membunuh domba, tabiatnya. Hadirin, kita kenal khalifah yang seandainya khulafaur rasyidin itu ada 5, maka 1 penambahnya adalah Umar bin Abdul Aziz, ya kan, karena saking luar biasanya kejujuran dan adilnya, yang terkenal dengan lampu yang dimatikan ketika anaknya mau menjumpainya, kan begitu toh. Cerita ini sudah kita kenal. Nah hadirin, kemudian suatu hari ada seorang pengembara
berjalan melihat sebuah peternakan. Di situ Pak, kambing hidup berdampingan dengan serigala. Serigala memakan kambing, hanya kambing yang sudah mati Pak. Sampai akhirnya kemudian pengembara itu jumpa dengan pemilik kambingnya. Apa kata pengembara? Wahai saudaraku, siapa pemimpin soleh yang memimpin negeri ini? Kaget si pemilik peternakannya. Kenapa Anda mengatakan bahwa pemimpin kami soleh? Apabila ada pemimpin soleh, kemudian para rakyatnya bertakwa semua kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kambing bisa hidup berdampingan dengan serigala, tidak akan saling memakan. Saya pastikan bahwa pemimpin kalian dan rakyat kalian berada dalam keadaan soleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu menjawab, pemilik peternakannya, wahai saudaraku, yang memimpin sekarang adalah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Tersenyum itu pengembaranya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kita akan membangun Tanjung Pinang ini. Mari bersama-sama kita mulai dari diri kita. Ayo kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Insya Allah keberkahan akan Allah turunkan dari langit dan Allah akan keluarkan dari perut bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita yang kemarin. Ini masih ada sekitar 20-an 5 menit Pak, karena isaknya sekarang 7:15. Nah, hadirin, kita mulai dari yang jangan dilupakan yang poin ini Pak. Ketika kita belajar fikih di dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka fikihnya hadirin adalah tidak cuman sekedar batasan antara sah dan tidak. Ingat, di sini poinnya. Bedanya belajar kitab fikih yang memakai kitab misalkan Fathul Mu'in, Fathul Qorib, kemudian kitab yang besar itu Muhadzab atau Syarah Muhadzab. Bedanya dengan belajar fikih di dalam Ihya Ulumuddin adalah bahwa ada nilai plusnya di situ, tidak cuman sekedar atau setakat batasan sah dan tidak, tapi ada nilai rasa yang wujud, yang muncul dalam pelaksanaan ibadah itu. Nilai rasanya di sini Pak. Nah, ini yang akan kita sampaikan. Jadi zahirnya itu juga standar fikih zahirnya, tapi batiniahnya, rasanya masuk juga di dalam amaliyah amal perkara tersebut. Contoh Pak, contoh yang sudah kita bahas, setakat buang air, baik hadas besar maupun hadas kecil. Fikih batasan sah dan tidaknya hadirin adalah menghilangkan najisnya, ya kan? Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah juga dengan batasan fikih percikannya. Ini harus kita jaga di situ. Tapi kalau kita dalam mempelajari Ihya Ulumuddin ini, fikihnya tidak cuma setakat itu. Kita tunaikan juga sebagai sebuah keharusan adab-adabnya. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, tidak ngobrol ketika buang hadas, tuntaskan ketika buang hadas, dan jangan terlalu lama di dalam kamar mandi atau toilet. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesudah itu kita menutupi pintu iblis, pintu setan. Poinnya lagi nih Pak, ini yang penting sekali. Jangan sampai keinginan kita untuk sempurna dalam ibadah itu kemudian berlebihan, sehingga nanti wujud munculnya iblis atau setan dalam hati kita dengan adanya perasaan was-was. Standarnya, mohon maaf, bukan dugaan atau dzon, tapi karena ini tetap masalah fikih, standar sah dan tidaknya adalah dohiron, perbuatan yang bisa kita lihat oleh mata. Contoh kasusnya Bapak,
kadang kita sesudah kencing, ada kencingnya sudah duduk, sudah hati-hati, kemudian juga sudah dehem-dehem, sudah dipirit burung kita, mohon maaf ini bahasanya agak vulgar, kemudian kita juga menyiramnya sudah pelan-pelan. Setelah pelan-pelan kok sepertinya gitu loh Pak ya, kok kayaknya, berarti ini kan don, dugaan ada sesuatu yang menciprat, memercik ke dalam paha kita. Maka kita tengok hadirin, kalau nggak ada wujud percikannya, nggak usah diturutin, itu setan. Kemudian hadirin, ketika sudah wudhu, kok kemudian kayak terasa ada sesuatu yang bergerak di lubang kemaluan belakang kita, asal tidak ada bau dan suara, jangan hiraukan, itu iblis setan, bukan kentut. Kenapa? Agar kita tidak jatuh dalam penyakit was-was. Kalau sudah jatuh ke dalam penyakit was-was, naudzubillah min dzalik, luar biasa susahnya di situ. Nah, kemudian untuk menyempurnakan agar kita ini tidak jatuh dalam perasaan apakah itu air kencing atau cipratan air, maka ambil air sedikit, cipratan ke sarung-sarung kita atau ke paha kita, sehingga kalau kita melihat adanya air di situ, kita tidak usah ragu-ragu, langsung kita menyangka bahwa itu air, bukan air kencing, sehingga tertutup pintu setan untuk menggoda kita dalam was-was di hati kita. Itu kalau kita sudah penuhi adab-adabnya dan tata caranya secara aturan fikihnya. Tapi mohon maaf, apa yang disampaikan Pak Handarin tadi pagi juga betul. Kalau kencing kita saja berdiri, ya kan, habis kita berdiri, kemudian cara menyiram pun dalam keadaan kita berdiri, sudah pasti 99,999% cipratannya ke baju kita, celana kita, dan paha kita, Pak. Udah pasti kalau itu, Pak. Ada toilet jongkok atau toilet duduk. Coba Bapak sekali-kali nggak usah pakai celana, pakai sarung, celana dalamnya dilepas dulu. Terus jenengan kencing berdiri. Habis kencing berdiri, jenengan ambil air, siram dalam keadaan berdiri. Rasakan cipratannya apa? Pastikan ke paha, ke kaki. Itulah nanti yang menghalangi keabsahan sholat kita. Tapi kalau sudah jongkok, sudah hati-hati, percikannya kita juga sudah menghindari, kok masih sepertinya kayaknya kan itu. Ada yang nyiprat, begitu itu adalah persangkaan don, bukan sebagai yang dohir. Kalau ada toilet berdiri bagaimana? Memang hadirin, seyogyanya kita budayakan kencing itu jongkok. Tapi kalau terpaksa ada, buat toilet yang ada penghalangnya kalau berdiri. Tapi kalau memang bagus ya nggak berdiri. Nah, terakhir, ini terakhir hadirin, sebagai penutup dalam rangkaian ketika kita buang air, hadirin yang dirahmatullah Allah, Imam Ghazali menambahkan satu doa, Pak. Doanya itu Allahumma tohir kolbi minan nifak. Kalau bahasa ini jenengan yakin susah ngapalinya, Pak, pakai bahasa Indonesia saja, tapi dalam hati. Setelah buang air besar, buang air kecil, dalam hati berdoa, ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat munafik dan jagalah farji kami dari perbuatan keji. Minta perlindungan kepada Allah. Jadi sambil membasuh farji kita itu, Pak, kemaluan kita, ibu, bapak, sambil berdoa, ya Allah, jagalah kemaluan kami ini dari tindakan yang keji dan munkar. Berdoalah ke situ. Ini nilai plusnya di sini. Tapi dalam hati, karena itu berada di dalam toilet. Kemudian keluar baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka dari rangkaian ini, buang hajat saja nilai pahalanya ada. Sudah ada nilai ibadahnya, ada pula hadirin nilai kenikmatannya, ada pula nilai kesehatannya.
Jadi kita tidak akan pernah meremehkan setakat hanya membuang air besar atau setakat hanya membuang air kecil. Ada kenikmatan di situ dan ada aspek ibadah di situ. Bahkan ada doa di situ. Ya Allah, sambil mencuci, bersihkan hati kami dari sifat munafik dan jagalah farji kami ya Allah dari perbuatan kecil. Karena mohon maaf Pak, krisis sekarang ini hadirin, ada dua perkara penting yang krisisnya luar biasa. Kalau ditambah lagi ada, tapi yang bisa dilakukan tanpa ada pelanggaran hukum, itu sekarang walaupun pelanggaran hukum, tapi lolos terus. Yang pertama judol Pak, judi online. Itu ya Allah. Bahkan kadang mohon maaf, seseorang itu sebagai hiburan Pak Ustadz, hiburan kok judi gitu loh. Judi itu meskipun sedikit atau banyak tetap haram karena sudah dinas haram oleh Allah SWT. Yang kedua perzinahan Pak. Naudzubillah min dzalik. Istri selingkuh, suami selingkuh, perzinahan diobral, perzinahan by online. Dulu Pak, orang itu mau menengok gambar porno itu Pak, sembunyi-sembunyi, dirazia. Gak berani Pak terang-terangan karena ada faktor pidananya. Sekarang begitu dibuka media seperti ini luasnya, media sosial, interaksi sosial tanpa batas, orang mengakses gambar-gambar porno itu Pak, begitu mudahnya. Ini yang harus naudzubillah min dzalik kita bentengi dari dalam diri. Yang ketiga tentunya adalah krisis narkoba, itu luar biasa lagi Pak. Nah ini penutupnya di situ Pak. Kita kembali ke topik awal. Penutupnya di situ, yaitu pada saat ketika setelah selesai, jangan lupa kita berdoa dan menikmati nikmat dari Allah sehingga kita bersyukur kepada Allah SWT. Nikmat betul Pak, bisa buang air itu Pak. Bayangkan kalau nggak bisa kentut saja Pak, kembung Pak. Harus dibawa ke rumah sakit. Ini kentut jalan, buang air kecil jalan, buang air besar jalan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, kan begitu Pak ya? Itu aja nikmat. Maka syukuri itu, kemudian kita berdoa. Semoga Allah SWT menjaga kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Selesai masalah yang berkaitan dengan buang hajat. Ada nilai luar biasa rasa di situ sebagai aktivitas, sebagai salah satu aktivitas ibadah kita. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin. Semoga nanti kita bisa juga mendakwahkannya. Amin. Dan perkara yang makruh dan lain sebagainya, yang haram juga kita sudah pelajari. Pengetahuan-pengetahuan ini hadirin jangan cuman setakat menjadi pengetahuan catatan otak kita, tapi pengetahuan ini menjadi ilmu yang diamalkan. Yang pertama, dan kita sudah selesai. Sekarang kita bahas wudhu Pak. Ini sudah masuk target menghilangkan hadas kecil. Apa bedanya wudhu yang kita pelajari di kitab sebelumnya dengan kitab Ihya Ulumuddin? Di sini ini nanti ada real, ada feel rasa yang harus kita wujudkan dalam setiap rukun yang kita buat nanti Pak. Yang pertama hadirin, yang menjadi fikih standar sah dan tidaknya dalam wudhu itu tetap harus kita tunaikan. Kenapa? Konsepnya begini Pak. Andaikan telur, ya kan, embrionya itu bukan kuning telur Pak. Embrionya bukan kuning telur. Embrio yang bakal jadi anak ayam atau anak bebek itu adalah macam benang yang berada di luar daripada kuning telur, tapi nempel di kuning telur embrionya. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Anggap ini sebagai analogi. Embrio itu iman, kuning telur itu ibadah fardu Pak. Maka kemudian dia dilindungi oleh putih telur sebagai habitat tempat hidup, rumah bagi si embrio tadi. Surplai masakannya dari kuning telur, tempat kehidupannya di putih telur, dilindungi oleh dua membran, membran lunak dan membran keras. Membran lunak itu selaput yang ada di kulit telur itu Pak. Kemudian yang keras itu ada di cangkangnya. Hadirin, cangkang itu adalah ada. Cangkang itu ada. Putih telur itu sunnah. Kuning telur hadirin
itu adalah ibadah fardu. Kalau iman kita mau kuat, iman kita mau membuahkan hasil, hadirin, maka ibadah adabnya kita tunaikan, sunnahnya kita jaga, fardunya hadirin tetap wajib kita perhatikan antara sah dan tidak. Jangan sampai adab kita jaga, sunnahnya kita tunaikan, tapi fikih fardunya malah keteteran. Membahas dalam kitab Al-Hikam, inilah golongan yang tertipu oleh nafsu, yaitu nafsu khofiyun, nafsu yang samar, mengutamakan kesunahan, menyepelekan kefarduan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini konsepnya. Jadi begini, kalau adabnya saja jaga, maka apalagi fardunya, ini yang harus lebih saya jaga. Nah konsepnya seperti itulah, kurang lebih seperti itu di dalam membahas wudhu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang kita mulai Pak. Yang pertama, ibadah wudhu itu mensucikan zahir. Jadi hadirin, batasan sah dan tidaknya asal secara zahir itu sudah terpenuhi, jenengan nggak usah ragu-ragu. Sekali lagi, ini untuk membentengi rasa was-was. Karena kalau sudah terkena rasa was-was Pak, susah sembuhnya Pak. Kenapa? Karena saya ngalamin. Ibadah saya ingin perfect, tapi tidak berdasarkan pengetahuan ilmunya. Akhirnya saya mempunyai standar pribadi, sehingga di situ muncul rasa was-was. Bertahun-tahun nggak hilang-hilang, wudu nggak jadi-jadi, ulangi lagi, nggak bisa. Sholat juga begitu, takbir, Allah, 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 usolli, Allah, nggak bisa, rusak malah ibadahnya. Al-Fatihah juga begitu. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya nggak fasih-fasih, nggak begitu, rusak ibadahnya malah. Standarnya bukan standar Anda, standarnya adalah standar fikih. Maka kalau fikih sudah terpenuhi, sah ibadah jenengan. Mantap, semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ batasannya Pak ya. Nah, yang pertama kita pemilihan tempat dulu untuk wudhu Pak. Pemilihan wudhu. Yang paling dijauhi adalah yang pertama, upayakan jangan berwudu di tempat di mana kita kencing di situ Pak. Kalau kita bahasanya ya kamar mandi, toilet, hindari. Semaksimal mungkin hindari Pak. Kenapa? Karena kita nanti akan meninggalkan beberapa sunnah yang seharusnya bisa kita kerjakan. Contohnya membaca bismillah kita tinggalkan, membaca ta'awuz kita tinggalkan, karena haram di situ. Padahal membaca basmalah hadirin, di samping ada hadis Rasulullah SAW, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga merupakan ibadah mulut kita, ibadah lisan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah tempatnya. Tapi kalau terpaksa, hadirin, terpaksa kita wudhu di tempat itu, maka yang pertama ambil air dulu, siram bagian bawahnya, sehingga kita yakin di situ tidak ada najis yang nanti bisa menciprat ke badan kita. Kalau terpaksa, itu masalah tempatnya. Yang kedua hadirin, pastikan dulu bahwa air yang kita pakai itu memang air yang halal. Apa ada air yang tidak halal? Ada Pak. Contoh misalkan begini, ini misalkan begini, yang sering kita jalani Pak, pada saat umroh atau haji, jelas di situ tertera air zam-zam, no wudu, only drink, hanya untuk minum, tidak digunakan untuk wudu. Kita pula hadirin kadang lebay, pakai air itu untuk wudu Pak. Itu zolim Pak, tidak bisa. Bahkan setakat ketika kita hanya punya air yang disediakan untuk minum, kok digunakan untuk wudu, haram Pak. Harusnya itu digunakan untuk minum, wudunya tayamum, gitu loh Pak. Maka nanti kalau kita umroh, kalau kita haji, nggak usah nyoba-nyoba wudu pakai air zam-zam Pak. Tapi seumur hidup kan sekali-kali boleh Pak Ustadz, nggak usah, nanti memperpanjang hisab jenengan Pak.
Wong memang digunakan untuk tidak untuk apa? Minum kok. Tidak digunakan untuk berwudu. Kalau ambil kita wudu, kita ambil, kemudian kita dibuat wudu di dalam hotel bagaimana? Tengok sumber pengambilannya. Kalau sumber pengambilannya memang diperlukan juga untuk wudu, untuk mandi, sah. Tapi kalau sumber pengambilannya tetap only drink, ya tetap only drink, Pak. Gitu loh. Kita nggak usah mencoba untuk melanggar sesuatu yang memang sudah dibuat aturan seperti itu, agar sikap tawaduk dan sikap taat kita kepada Allah itu terjaga. Yang ketiga hadirin, upayakan semaksimal mungkin kita itu berwudu menghadap kiblat. Itu yang paling utama. Tapi kalau tidak bisa, yang paling hindari membelakangi kiblat. Itu yang paling kita hindari. Kalau memang tidak bisa. Kalau memang ternyata tidak bisa juga harus membelakangi kiblat, ada bangunan di situ yang menutupi ke arah kiblatnya, agar tidak langsung ke arah kiblat. Ini masalah tempat. Tapi kalau sembarangan, kalau cuman ukuran sah dan tidak, sudah saya sampaikan di awal, Pak. Kalau ukuran cuman sah dan tidak, ya sah-sah saja, Pak. Mau membelakangi kiblat, mau menghadap kiblat, itu sah-sah saja. Kalau cuman setakat mau sah. Tapi kan kita sudah belajar ilmu rasa tadi. Minhajul Abidin sudah, hikam sudah. Tentu kan ada satu keinginan kita naik masalah amal ibadah kita, kualitasnya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu hadirin, kita kemudian mencuci tangan kita. Setelah pastikan tempatnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, upayakan nanti selama wudhu jangan berbual-bual, jangan ngobrol, Pak. Makruh hukumnya selama wudhu. Jadi wudhu ya sudah diam aja. Nah hadirin, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita kemudian mencuci tangan sambil berniat, sambil membaca, sambil membaca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat 2 kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan 2 kali, Pak. Syahadat dulu, 2 kalimat syahadat dibaca. Setelah itu berdoa memuji kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menjadikan air ini suci mensucikan. Kalau bahasa Arabnya, alhamdulillahilladzi ja'ala ma'at tahuron. Ya Allah, terima kasih, matur suwun ya Allah, Engkau telah menjadikan air ini suci mensucikan. Bersyukur kita mendapatkan air itu. Kalau kita nggak bersyukur, mungkin hari ini kita mungkin belum merasakan betapa nilainya setitik air, Pak. Tapi sempat kita naudzubillah min dzalik, terapung-apung di tengah laut, Pak. Luar biasanya nilai setetes air, Pak. Maka begitu mendapatkan air, alhamdulillah ya Allah. Dan jangan berlebih-lebihan menggunakan air. Gunakan secukupnya. Tapi terlalu hemat juga jangan, sehingga nanti malah justru hadirin yang dirahmati oleh Allah, saking pengennya hemat, saya pernah melihat, saking pengennya hemat, akhirnya basuhannya itu nggak lengkap, Pak. Nggak sempurna. Maka hadirin, contoh, Pak, kalau ini kadang Masya Allah, kadang saya ada melihat itu hal-hal yang berlebihan. Keran sudah dinyalakan, ininya belum dinaikkan, habis itu ngobrol dulu sama tetangganya, tetangga wudunya. Ini keran nyala terus, Pak. Jangan begitu hadirin. Kita ini memakai karena kita nggak jadi pengurus masjid, Pak. Kalau jadi pengurus masjid banyak pengairan, Pak. Kadang kalau musim kemarau, pamnya sendat-sendat, sumurnya sudah mulai kering, sampai dibela-belain beli air, Pak. Telepon sana, telepon sini, telepon sana, telepon sini. Pas yang punya lori bilang, mohon maaf belum bisa antar karena masih antar sana sini. Padahal jamaah sudah mulai datang, Pak. Nggak ada air, bingungnya pengurus, Pak. Seperti itu yang dipikirkan pengurus. Kita sebagai jamaah kadang mohon maaf sudah taunya ready, kita pula membuang-buang air itu, Pak. Kan jadi mubazir. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penggunaan air. Makanya hadirin mohon maaf, maksimal basuhan
itu cuma 3 kali maksimal. Lebih dari 3 kali makruh hukumnya, sudah makruh hukumnya. Dan apabila lebih dari 3 kali, itu pula nanti yang akan memancing hadirin munculnya sikap was-was. Setelah berdoa alhamdulillahilladzi ja'ala ma'at-tahurun, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa pada saat membasuh air tadi, Pak, tangan. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakati. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku meminta al-yumna wal barakata, kebaikan dan keberkahan, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, minasyu'mi wal halakati, dari kesialan dan kebinasaan. Jadi pada waktu nyuci saja, sesudah memuji kepada Allah, ya Allah, terima kasih Engkau telah menjadikan air ini suci, mensucikan. Langsung doa dalam hati, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat munafik. Mohon maaf, kami mohon kepadamu ya Allah keberkahan dan tambahnya nikmat, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari sial dan kebinasaan. Baru nyuci saja sudah ada doanya. Ini kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kalau jenengan tanya, apakah itu dalam hadis? Ada hadisnya. Saya sampai saat ini belum menemukan dalil hadis tentang adanya doa dalam setiap rukun itu, Pak. Ini adalah mutlak yang tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Imam Ghazali. Pertanyaannya, apakah boleh diamalkan, Pak? Boleh, karena dalam setiap keadaan apapun kita diperbolehkan untuk berdoa, memuji kepada Allah. Kalau fikih, nah makanya kalau fikih ini batasannya kan sad dan tidak, mutlak saklek, Pak, hanya berdasarkan dalam hadis saja. Ya sudah, kalau fikih bismillahirrahmanirrahim, diam aja, kumur-kumur selesai niatnya itu, Pak. Itu kita di dalam fikih. Tapi kalau akan memanfaatkan momen-momen itu untuk berdoa, di situ ada doanya. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menjadikan air ini suci, mensucikan. Ya Allah, kami minta kepadamu keberkahan dan tambahnya nikmat, dan kami berlindung dari kesialan dan kebinasaan. Begitu mencuci mulut, ya Allah, jadikanlah mulut kami ini, dalam hati nih, Pak, mulut lesan yang selalu membaca kitabmu dan selalu berzikir kepadamu ya Allah, waktu mencuci mulut. Dan ketika membuang, rasakan kotoran dan dosa mulut dari ghibah, ngomong jelek, lebur, sirna, hangus atau terhapus dengan adanya air wudu yang masuk dalam mulut kita. Ada doanya di situ. Nah, ini feel ibadahnya nanti mulai terasa, ruhaniyah atau ruhnya ibadah mulai terasa. Makanya hadirin, kadang wudunya seorang alim, wudunya dengan orang awam bedanya di ruhnya. Nah, ini kita sudah sampaikan, tinggal nanti kita bisa mengamalkannya. Hadirin, karena waktunya sudah habis, insya Allah nanti kita akan ambil sampai terakhir bagaimana proses wudhu itu. Tapi ingat hadirin, jangan berlebih-lebihan sehingga nanti justru malah terjatuh ke dalam penyakit was-was. Ini jangan sampai, Pak. Hadirin, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.